Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan terkait mata kuliah manajemen keuangan pada bab 10, yaitu tata kelola corporate. Tujuan yang ingin kita capai pada pembelajaran di tata kelola perusahaan ini, yang pertama adalah kita ingin mengetahui apakah itu konflik keagenan. Berikutnya kita ingin mengetahui penyebab terjadinya konflik stakeholder dan kreditor. Berikutnya, kita ingin mengetahui penyebab terjadinya konflik insider on outsider. Berikutnya adalah kita ingin mengetahui terjadinya konflik manajer dan shareholder. Berikutnya, tujuan yang ingin kita capai dalam pembelajaran kali ini adalah kita ingin mengetahui konsep dasar tata kelola perusahaan. Berikutnya, kita ingin mengetahui dewan komisaris, perannya dalam tata kelola perusahaan. Berikutnya, kita ingin mengetahui struktur modal dan sistem kontrol internal dalam tata kelola perusahaan. Berikutnya, tujuan pembelajaran yang ingin kita capai adalah faktor lingkungan eksternal dalam tata kelola perusahaan. Dan poin yang terakhir yang ingin kita ketahui dalam mata kuliah kali ini adalah mengetahui Employee Stock Ownership Plan, ESOP istilahnya. Teman-teman, dalam poin konflik keagenan yang sering terjadi di dalam tata kelola corporate adalah biasanya ada pemberian wewenang kepada orang lain untuk bertindak atas nama mereka sebagai agen mereka. Sejauh ini masalah keagenan dapat diminimalkan seringkali tergantung pada tata kelola perusahaan yang merupakan seperangkat undang-undang, peraturan dan prosedur yang mempengaruhi operasi perusahaan dan keputusan yang dibuat oleh para manajernya. Hubungan keagenan muncul ketika seorang yang disebut prinsipal memperkerjakan orang lain yang disebut agen untuk melakukan suatu layanan, dan prinsipal mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan kepada agen. Di perusahaan, hubungan keagenan utama adalah antara lain, yang pertama adalah pemegang saham atau kreditur, yang kedua pemilik manajer dalam hal manajer yang punya kepentingan pengendali di perusahaan, dan yang ketiga adalah pemegang saham di luar dan manajer yang direkrut. Kreditur dalam meminjamkan dana dengan tingkat bunga berdasarkan risiko yang dirasakan oleh perusahaan pada saat kredit diberikan didasarkan oleh ada 4 aspek. Yang pertama adalah risiko aset perusahaan yang ada, yang kedua ekspektasi mengenai risiko penambahan aset di masa depan, yang ketiga struktur modal saat ini, dan yang keempat ekspektasi mengenai perubahan struktur modal di masa depan. Namun jika proyek tersebut tidak berhasil, biasanya pemegang obligasi itu akan mengalami kerugian. Dari sudut pandang pemegang saham, hal ini sama saja dengan risiko yang terjadi pada kreditur. Dengan demikian, meningkatnya risiko akibat perubahan aset akan menyebabkan tingkat pengembalian disyaratkan atas utang sehingga meningkatkan risiko yang akan timbul di hari kemudian. Berikutnya, konflik insider dan outsider. Jika pemilik perusahaan itu menjalankan perusahaan tersebut, pemilik manajer akan mengoperasikan perusahaan tersebut untuk memaksimalkan kesejahteraannya sendiri. Namun, jika pengelola mendirikan usahanya dan kemudian menjual sebagian sahamnya kepada pihak luar, potensi konflik kepentingan akan segera muncul. Jadi biasanya di dalam tata kelola perusahaan itu sering ada terjadi miskomunikasi antara agen dan pemilik perusahaan dan karyawan di dalam, sehingga dibutuhkan peran seorang manajer dalam hal memediasi meminimal terjadinya konflik kepentingan di dalam tata kelola suatu perusahaan. Berikutnya biasanya terjadi adalah konflik antara manajer dan shareholder. Pemegang saham ingin perusahaan memperkerjakan manajer yang mampu dan mengambil tindakan tegas dan etis untuk memaksimalkan harga saham intrinsik. Hal ini jelas membutuhkan manajer dengan kompetensi teknis, namun juga membutuhkan manajer yang bersedia melakukan upaya ekstra yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut, mengidentifikasi dan menerapkan aktivitas yang bernilai tambah. Namun, manajer adalah seorang manusia yang mempunyai tujuan pribadi dan perusahaan. Oleh karena itu, logikanya manajer berharap bertindak demi kepentingan sendiri dan kepentingan juga tidak sejalan kadang-kadang dengan pemegang saham, sehingga terjadinya konflik.
Sehingga dalam hal ini ada 6 cara di mana perilaku manajer dapat memberikan nilai instruksi perusahaan. Berikutnya adalah kalau kita melihat beberapa case yang sering terjadi, yaitu terkait tata kelola perusahaan adalah konflik keagengan itu dapat menurunkan nilai saham yang dimiliki oleh pemegang saham luar. Tata kelola perusahaan dapat minimalisir hilangnya nilai ini. Tata kelola perusahaan itu dapat didefinisikan sebagai seperangkat undang-undang, aturan dan prosedur yang dapat mengatur operasi perusahaan dan keputusan yang diambil oleh para manajernya. Tantangan utamanya adalah biasanya terjadi pemecatan baik sebagai keputusan dewan direksi atau sebagai dari pengambilan yang dalam terjadi dalam proses akuisisi dalam suatu perusahaan. Jika manajer suatu perusahaan memaksimalkan nilai sumber daya yang dipercayakan kepada mereka, sehingga mereka juga dapat mempekerjakan karyawan dengan lebih fleksibel. Berikutnya, beberapa ketentuan internal perusahaan yang di bawah kendali suatu manajemen itu menjadi terbagi jadi ada 5 bidang. Yang pertama adalah pemantauan dan disiplin oleh dewan direksi. Yang kedua, ketentuan piagam dan anggaran rumah tangga yang mempengaruhi kemungkinan pengembalian secara tidak bersahabat. Yang ketiga, rencana kompensasi. Yang keempat, pilihan struktur modal. Dan keenam, sistem pengendali akuntansi. Kita tahu bersama dalam tata kelola perusahaan itu ada peran dewan komisaris yang sangat konfidensial, yang sangat penting dalam menahkodai suatu perusahaan, bahwa pemegang saham ini adalah pemilik perusahaan dan mereka memilih dewan direksi untuk bertindak sebagai agen atas nama mereka. Dalam hal operasionalnya, bahwa pemegang saham ini dipayungi oleh beberapa payung hukum yang dapat menjaga proses operasional perusahaan dapat berjalan dengan baik. Kompensasi manajerial. Poin yang lain adalah CEO dalam umumnya adalah menerima gaji tetap, bonus tunai dan berdasarkan kinerja perusahaan. Sehingga atas kinerja operasional tersebut, para CEO tentunya mendapat gaji dalam hal pendapatan dari suatu perusahaan tersebut. Satu hal yang bisa mempengaruhi tata kelola perusahaan adalah lingkungan eksternal, bahwa disebutkan bahwa tata kelola perusahaan juga itu dipengaruhi oleh faktor lingkungan yang berada di luar kendali perusahaan, yaitu faktor lingkungan, peraturan hukum, pola kepemilikan blok, persaingan di pasar produk, media dan litigasi. Berikutnya adalah terkait dengan poin employee stock ownership plans, bahwa studi menunjukkan bahwa 90% karyawan yang menerima saham berdasarkan program opsi menjual sahamnya itu dapat memotivasi karyawan untuk bekerja maksimal. Jadi karyawan itu diberikan saham untuk di saham suatu perusahaan sehingga merasa bahwa karyawan itu memiliki suatu perusahaan. Ini sering terjadi adanya para karyawan itu memiliki saham dari suatu perusahaan, sehingga rencana ESOP ini adalah employee stock ownership plans itu bisa memaksimalkan kinerja suatu karyawan dalam hal menunjang kinerja suatu perusahaan. Teman-teman, mungkin demikian dari penjelasan singkat terkait dengan tata kelola perusahaan, bahwa di dalam suatu perusahaan itu dikelola dengan manajemen dengan baik, ada seperangkat undang-undang dan ada beberapa kepentingan yang terjadi di dalam, baik dari sisi karyawan maupun dari sisi pemegang saham. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.